Oke, eh, silakan on cam. Ya, hari ini kita akan bahas tentang tugas dan persiapan untuk presentasi. Nah, sebelum saya masuk presentasi, saya mau offer kalian. Kalau sebenarnya kan presentasi itu rangkuman dari berbagai tugas gitu ya. Tugas 1, tugas 2, nanti tugas business model canvas gitu. Nah, saya mau offer kalian. Eh, Seharusnya jadwal kita itu minggu depan presentasi. Tapi it's okay kalau kita mau switch supaya kamu masih punya waktu a bit longer gitu. Jadi 2 minggu. Kalian mau di minggu depan atau di minggu depannya presentasinya? Minggu depannya. Oke, ada yang Lebih masih banyak waktu. oke minggu depannya. Apakah yang lain setuju? Yang lain nggak setuju tampaknya nih. Boleh-boleh aja, Pak. Setuju, Pak, setuju. Nah, giliran dibilangin begitu langsung semuanya ngomong. Ya, you have to speak up ya. Jadi kalau kamu nggak speak up, how do I know what you think gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan discuss. Jadi sesi ini yang nanti mau asistensi hari ini silakan. Yang mau asistensi berikutnya nanti kita make appointment. Tetapi jangan terlalu jangan terlalu mepet ke belakang. Bisa jadi saya juga pas waktunya nggak tepat. Jadi kalian nggak punya waktu untuk revise. Kemarin sudah ada 2 kelompok asistensi. I really appreciate it ya. Jadi eh, bisa di ini gitu, bisa dikasih komen, bisa di review gitu. Nah, biasanya semakin banyak asistensi itu hasilnya semakin baik. Pengalaman saya selalu begitu. Tidak pernah tidak gitu ya. Jadi yang nilainya tinggi-tinggi itu biasanya asistensinya sering karena dia semakin sempurna semakin sempurna. Oke, clear ya. Nah, hari ini kita akan jadwalnya asistensi. Eh, Jadwalnya asistensi, kemudian eh, nanti yang mau asistensi silahkan setelah kelas ini. Kemudian yang belum ready untuk asistensi silakan nanti kita make appointment mungkin di hari Senin gitu ya, Senin siang. Clear ya? Nah, hari ini kita akan discuss juga tentang tugasnya, preparation kamu untuk presentasi. Ya, jadi kalau kamu mengikuti step-stepnya, tugas-tugasnya, you will know gitu ya. Ini yang di chat be serious ya. Jadi jangan chat untuk hal-hal yang nggak relate to this class ya. Ya, I have to say to you ya, misalnya ini jadi interrupt kan. Misalnya wallpaper kalian. Kalau kalian menghadapi pada akhirnya in professional world kalian seperti ini, trust me, kamu akan sangat sulit. Gitu ya. Be professional. Clear ya? Nah, background kalian, apa kalian, saya nggak komen itu doesn't mean I don't see gitu. Ya. Nah, jadi saya harap kalian bisa karena tugas saya itu mendidik bukan cuma mengajar. Kalau mengajar itu much easier. I deliver knowledge then up to you. Ya, oke. Clear ya semua ya. Oke. Ya, be serious di kelas, be serious. Bukan berarti kamu stressful ya, tapi have respect ke kelas ini. Kamu harus respect juga teman-teman kamu, gitu. Oke. Nah, kita continue. Nah, oke. Hari ini saya akan discuss. Kalau kamu lihat rangkaian tugasnya itu sebenarnya step 1 dan yang lain itu berkaitan. Tugas pertama itu menjadi
apa ya, basic dari tugas kedua, ketiga itu semua harus inline, saling berkaitan, ya, saling sinkron gitu. Kemarin ada kelompok yang nggak sinkron, tapi untung asistensi, jadinya bisa di revise gitu ya. Jadi apa yang digali dari customer nanti yang di offer oleh kalian nggak sinkron, itu paling sering terjadi gitu. Nah, kalau kalian lakukan tugas-tugasnya dengan baik, saya rasa itu semua bisa sinkron dengan sangat baik. Dan ini bisa dijadikan bisnis beneran pada akhirnya. Clear ya? Saya screenshot dulu. Oke, ada pertanyaan? So far? Oke, kalau nggak ada, saya akan langsung saja. Ini preparation kita untuk presentasi. Jadi presentasi itu akan ada di 2 minggu kemudian. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Sekarang tanggal 2, berarti akan ada di tanggal 2 tambah 14, tanggal 16 ya? Benar ya? Iya, Pak. Ya, 16. tanggal 16 Maret. Akan ada di tanggal 16 Maret, kamu presentasi per kelompok, lakukan dengan baik. Oke, clear? Ya. Nah, ini presentasinya. Ya, isi dari presentasi itu ini. Tetapi ini note saya, kalian jangan ditanya apa dijawab, tanya jawab, bukan begitu. Jadi presentasi kamu tuh harus mengcover hal ini. Ya, sebenarnya biasanya saya nggak membuat sedetil ini, saya membuat garis besar aja supaya kamu lebih kreatif ya. Nah, tapi ini saya buat lebih detail supaya lebih terstruktur. Doesn't mean kamu nggak bisa kreatif, tapi ini minimum requirement. Kamu harus mengcover hal ini. Kalau kamu merasa ada, Pak, saya harus menjelaskan sesuatu yang lain, ini penting untuk Bapak ketahui atau diketahui oleh orang lain gitu ya, then do it gitu ya. Itu nilai tambah menurut saya. Clear ya? Dan ini bukan pitch deck presentation yang elevator pitch gitu, bukan. Elevator pitch itu kan cuma 1 menit, 2 menit, no. Ini presentasi biasa, gitu ya. Supaya kamu bisa mengeksplor, saya juga bisa memberikan masukan, teman-teman kalian bisa memberi masukan. Clear ya? Presentasi kamu harus mengcover, pertama, mengcover siapa segmen kamu, siapa customer kamu. Harus kamu jabarkan dengan sangat baik. Siapa mereka, kemudian bagaimana personanya mereka. Persona itu bayangkan gini, yang kamu presentasikan itu orang yang mendengar jadi tahu, oh ini orangnya seperti ini nih gitu. Orangnya seperti ini. Jadi jangan cuma usia di atas usia di atas 15 tahun, wanita dari Jakarta Barat, income-nya sekian, enggak, jangan begitu. Tapi kamu buat persona kamu jabarkan profilnya seperti apa gitu ya. Kemudian tampilkan empathy map-nya, tampilkan customer journey-nya. Jadi tergambar gitu. Bagaimana dia membuat keputusan itu tergambar. Apa yang mempengaruhi dia? Siapa yang mempengaruhi dia? Kemudian apa kesulitannya? Apa harapannya dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana pola pikirnya? Jadi itu tergambar. Ya, boleh kamu tampilkan empathy map, customer journey, lalu kamu jabarkan, itu boleh. Clear ya? Nah, yang kedua, ini presentation ini termasuk di dalamnya ini ya, proposal ya, maksudnya laporan kamu ya. Jadi nanti kamu akan mempresent laporan kamu. Yang kedua, setelah kamu tahu siapa segmen kamu, ya, termasuk di dalamnya berapa besar sih segmennya, kemudian apa problemnya mereka, ya, problemnya si segmen ini apa? Sekarang itu bagaimana kondisinya? Apa saja masalah-masalahnya? Tentu yang terkait dengan produk kamu atau produk sejenis. Mostly produk sejenis karena kamu kan belum ngeluarin produk gitu ya. Produk sejenis.
Kalau kamu jualan kaos etnik, apa problem mereka terkait kaos etnik? Clear ya? Kalau kamu jualan mie ayam, apa problem mereka terkait mie ayam? Clear? Kalau kamu jasa, misalnya jasa traveling, apa sih problem selama ini terkait jasa traveling yang dihadapi oleh customer? Nah, dari situ lalu kamu lihat kompetisinya. Who is your competitors? Siapa nih kompetitor kamu? Baik kompetitor langsung maupun kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung itu yang berhadapan langsung. Misalnya saya tanya, Coca-Cola siapa kompetitor langsungnya? Pepsi. Pepsi. Kompetitor, ya mungkin menurut saya bahkan kompetitor langsung Coca-Cola itu ya teh botol itu kompetitor langsung Coca-Cola menurut saya. Karena dia minuman kemasan, kemudian berasa gitu ya, ada perasa dan sebagainya, itu kompetitor langsung menurut saya. Yang kompetitor tidak langsung itu Aqua mungkin, atau kompetitor nggak langsungnya misalnya kelapa muda di pinggir jalan, itu kompetitor nggak langsung. Clear ya? Jadi kompetitor langsung itu yang directly head to head, yang tidak langsung itu yang bisa mempengaruhi. Clear? Mie ayam, kompetitor tidak langsungnya siapa? Nasi uduk ya, Pak. Boleh, nasi uduk ya. Jadi dia memenuhi apa ya, kebutuhan yang sama walaupun produknya slightly different gitu ya, berbeda. Tapi sebenarnya kebutuhan yang dipenuhi itu tetap kebutuhan yang sama. Clear ya? Nah, bagaimana sekarang mereka itu memenuhi kebutuhannya? Gitu ya, itu dijabarkan. Boleh dideskripsikan dengan baik, boleh divisualisasikan di laporannya, boleh. Ya, use your creativity. Kemudian list problemnya apa saja. Mengapa penting melist problem ini? Supaya kita tahu mana yang mau kita sasar, mana yang paling signifikan yang kita sasar. Ya, nah ingat ya, di pertemuan 1 saya katakan bahwa orientasinya selalu pada human, ya, human centric, bukan pada product centric. Jadi it is so important to know your customers. Clear ya? Human centric. Jadi sangat lazim itu kita punya bayangan, saya ingin bikin produk A gitu ya. Itu lazim banget, boleh banget. Tetapi dengan segera diparalelkan, human-nya itu diparalelkan. Jadi jangan orientasinya produk aja. Langsung dicari tahu segmennya untuk produk yang saya bayangkan itu seperti apa. Kalau saya membuat skemanya di dalam bisnis model Canvas, sangat lazim kita tahu dulu nih, saya ingin memproduksi atau bisnis dalam bidang misalnya membuat sepatu, itu kan value proposition duluan. Ya, kotaknya value proposition, tapi dengan segera kamu langsung ke customer segment. Siapa nih yang mau gitu ya. Jadi dengan segera, jadi itu tidak terpisahkan. Customer segment dengan value proposition itu tidak terpisahkan. Jangan kamu tutup mata dengan customer segment. Value proposition aja, saya mau bikin gini Pak, saya mau bikin begini. Bukan kamu, this is not about you, ya. This is about your customers. Jadi harus yang digali itu customer saya maunya begini Pak, customer saya maunya begini. Clear ya? Nah, baru competition. Who is your competitor? Tadi udah ya. What is your positioning? Ya, kompetitor tadi yang direct dan indirect. Nah, untuk memperjelas, kamu gambarkan perceptual map. Ya, perceptual map itu saya sudah ada di materinya. Di mana posisi kamu? Apa yang ingin kamu Yang ingin kamu deliver itu apa? Clear ya? Apa persepsi customer yang ingin kamu bangun? Nanti ini terkait dengan branding kamu. Lalu di competition kamu clear jawab, what makes you better than your competitors? Apa sih gitu? Kamu bisa bikin tabel. Ya, tabel kompetitor A, B, C.
Ya, kompetitor A, B, C yang bayangkan kolomnya itu misalnya kolom pertama itu adalah keterangan, kolom 2 adalah kompetitor A, kolom 3 ada kompetitor B, kolom 4 adalah kompetitor C. Dan kamu, kolom 5 misalnya kamu, brand kamu. Lalu row-nya itu adalah harga, kemudahan mendapat, kualitas barang, apa gitu. Nah, nanti kita petakan, kamu itu ada di mana sih? Harga which one better? Siapa yang lebih baik? Siapa yang siapa yang harganya lebih baik? Kalau lebih murah tentu lebih baik asumsinya gitu ya. Kualitasnya siapa yang lebih baik? Nah, nanti kamu bisa petakan, oh saya itu posisinya di sini tergambar. Clear ya? Sebenarnya ada metode itu semacam apa ya? Dia memetakan kompetisi ya. Nanti pada akhirnya kita harus menghitung rasio antara antara keunggulan kamu atau value yang kamu hasilkan dan harga yang kamu tawarkan. Nah, itu sebenarnya ada tapi belum saya berikan di saat ini. Clear ya? Siapa competition kamu itu seperti apa, positioning kamu, kemudian perceptual map-nya itu udah digambarkan apa yang membuat kamu lebih baik. Ya, saya mau katakan bahwa kalau kamu tidak lebih baik dari kompetitor kamu, apalagi lebih buruk gitu ya. Lebih baik itu belum tentu kualitasnya lebih baik. Lebih baik itu value yang diterima oleh customer kamu lebih tinggi. Value kemarin apa rumusnya? Sederhananya, value yang diterima customer sama dengan seluruh manfaat yang diterima oleh customer dikurangi harga yang dibayar customer. Jadi orientasi kita itu membuat value yang diterima customer itu paling tinggi. Ya, saya ambil contoh, misalnya kamu jualan mie ayam. Customer kamu merasa value itu semua value ya, kenyamanannya, enaknya mie ayam, jumlah mie ayam, kemudian lokasinya dekat dan sebagainya. Semua atau benefit yang diterima customer, seluruh benefit yang diterima customer dikurangi harga yang harus dibayar. Nah, ini kan agak sulit ya mengetahui. Nah, biasanya sederhana caranya. Customernya ditanya, berapa harga tertinggi yang rela kamu bayarkan untuk mendapatkan mie ayam saya? Atau untuk beli mie ayam saya? Misalnya dia bilang, oh saya ini paling rela 25.000 nih, gitu ya. Ternyata harga yang kamu kasih 20.000. Berapa value yang diterima customer? Total benefitnya terrepresentasi lewat harga tertinggi yang rela dia bayar. Jadi 25.000 dikurangin 20.000. Jadi value yang diterima customer 5.000. Ya. Nah, itu goal-nya. Kita memetakan kompetisi kita. Kita harus memastikan bahwa value yang kita kasih itu lebih tinggi daripada kompetitor kasih. Clear ya? Nah, itu goal-nya. Jadi doesn't mean kalau saya mau menciptakan value tertinggi, kualitas harus tertinggi. Enggak harus tertinggi kualitas. Jadi kalau kamu mau kualitasnya biasa-biasa saja supaya value kamu tetap menang, apa yang kamu lakukan? Ayo. Anyone? Harganya lebih murah, Pak. Exactly. Kamu turunkan harganya gitu ya. Misalnya kamu punya kualitas bagus, tapi mahal nih. Kamu bisa supaya customer itu merasa value-nya lebih tinggi lagi, apa yang kamu lakukan? Kualitas barangnya bagus, ya, cuma nggak setinggi harga kamu. Bagaimana kamu membuat ini menjadi tetap valuable di mata customer? Ingat ya, value yang diterima customer itu atau total benefit yang diterima customer itu adalah perceive. Perceive itu artinya yang dipersepsikan. Jadi kalau saya misalnya bisa menjual bolpen gitu ya, ini bolpen.
Kalau saya hanya melihat harga atau value-nya ini, kamu rela bayar berapa nih bolpen? Ayo, anyone? Ini bolpen pilot 5.000, standar. Pak. Hah? Berapa? 5.000. 2.000, oke. Kalau saya kasih harga 1.500, berarti kamu masih value yang kamu terima. Ini kan total benefit-nya 2.000 ya. Total benefit yang kamu perceive 2.000. Yang saya kasih harga, atau misalnya gini, oh ternyata modal saya sampai di tangan kamu aja 2.000. Berarti kalau saya kasih harga 2.000, sebenarnya kamu kalau nggak terdesak, kamu nggak beli nih. Nah pertanyaan saya, bagaimana membuat ini value-nya lebih tinggi, barangnya nggak berubah? Ya, value sama dengan total benefit dikurangi harga. Tadi harganya, saya mau naikin harga, tapi kalau kamu total benefit yang kamu bilang aja tadi 2.000, gimana saya mau naikin harga? Nah, saya mau naikin harga nih. Produknya sama. Bagaimana caranya? Saya harus naikin total benefit-nya. Total benefit-nya itu sebagian itu diperceive, dipersepsikan. Oleh karenanya kamu harus buat persepsi barang ini bagus banget gitu. Clear ya? Di packaging dengan baik, di package dengan baik, dibikin narasinya gitu ya. Oh, ini menggunakan bolpen yang menggunakan bla 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 gitu ya dengan tinta spesial. Benar, padahal orang lain juga lakukan gitu. Tetapi dia nggak ceritakan, kamu ceritakan. Dengan begini begitu ramah lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Clear ya? Jadi value-nya meningkat di persepsinya si customer. Hingga kalau value-nya meningkat, kamu bisa menaikkan harga. Clear ya? Nah, membuat seberapa besar value kita itu kita harus bandingkan dengan kompetitor kita. Clear? Nanti asistensi seharusnya semakin clear. Nah, yang berikut adalah value proposition. Apa sih yang kamu tawarkan gitu? Ya, apa yang kamu tawarkan? Nah, nanti sering terjadi ya. Sering terjadi value proposition-nya pada akhirnya kok dari awal sudah diidentifikasi customer segmennya ini, problemnya ini, dia empathy map. Begitu masuk value proposition tidak menjawab customer problem. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini saya wanti-wanti. Your value proposition harus menjawab customer's problem, kemudian better than your competitor. Nanti ini aja. Kalau kamu asistensi saya, dua hal ini yang pasti saya kejar. Ya, ditambah satu, customer segmennya kamu harus gali, apakah value proposition kamu akan sangat cocok dengan customer segment kamu. Clear? Describe by using Kano method. Nah, itu nggak sulit. Describe itu kamu kelompokkan saja menjadi 3. Apa saja Kano method? Yang pertama, ada kelompok must have. Sesuatu yang kamu tawarkan yang masuk kelompok must have. Must have itu harus ada. Ya, harus ada. Kalau dia tidak ada, si customer kecewa. Tetapi kalau dia ada, si customer nggak jadi puas banget, biasa aja gitu. Kayak kamu masuk ke restoran, restorannya bersih, kamu menjadi puas banget nggak? Atau biasa aja? Pas banget, Pak. Hah? Masuk restoran di mall, restorannya bersih. Jadi puas banget apa biasa aja? Bersih ya? Biasa aja. Kenapa? Biasa aja. Memang harus keharusan restoran bersih. Iya, semua restoran di mall ya bersih gitu. Kalau kamu bilang saya buka restoran, Pak, restoran saya bersih, ya biasa aja. Ya memang begitu seharusnya gitu. Saya ingin menggiring kamu supaya yang kamu tawarkan itu betul-betul yang kompetitif gitu loh. Jangan tawarkan yang biasa aja gitu, yang orang lain juga lakukan.
Clear ya? Nah, jadi itu ada kolom 1 yang must have-nya apa saja. Yang kedua ada yang performance atau the more better. Nah, ini kompetisinya di sini nih. Bagaimana kamu memberikan sesuatu yang lebih baik gitu. Cirinya kalau kamu berikan lebih baik, customer lebih puas. Kalau kamu turunin, yang diberikan menurun, customer kepuasannya menurun. Ini adalah performance. Nah, biasanya bersaingnya di sini. Di performance itu apa yang kompetitor yang kamu bisa berikan lebih baik dari kompetitor. Clear ya? Yang ketiga apa? Di Kano model itu? Delighter. Yes. Ya, delighter. Delighter tuh kalau ada customer happy, kalau tidak ada customer kecewa nggak? Enggak. Misalnya kalau yang saya sebut kemarin, kalau ke Ducking itu suka ada tisu basah, suka ada permen, ya. Kalau nggak ada tisu basah, customer kecewa nggak? Enggak, biasa aja. Tapi kalau ada tisu basah untuk ngelap tangan, customer bilang, wah ini keren ya, gitu. Itu dulu ya sebelum pandemi. Kalau pandemi, behavior-nya berubah lagi. Jadi bergeser yang dari yang tadinya di lighter itu bisa jadi must have gitu. Misalnya kita semprot-semprot sanitizer itu bisa menjadi must have. Clear ya? Nah, nanti kita lihat value proposition kamu sudah kuat atau belum sih gitu. Ya, jadi begitu value proposition-nya kuat baru kita bicara yang lain. Baru nanti kita akan bicara marketingnya, kita bicara harganya, kita bicara strategi marketing. Clear ya? Jadi kita harus kuat satu-satu nih. Ini bisnis modelnya kuat, produknya menjawab customer pain, lalu marketingnya kuat, lalu how to develop and how to prepare the financial aspect, gitu ya. Clear? Ada pertanyaan? Yang kelima, draw and explain, gambarkan dan jelaskan bisnis model canvas-nya. Clear? Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada nggak slide-nya? Oh, ini notes. Please make sure that everything in line. Jadi inline itu maksudnya cocok, siapa customer-nya, problemnya apa, kompetisinya apa, value proposition kamu menjawab customer-nya, menjawab customer problem-nya, kemudian mampu lebih unggul dari kompetisinya, kemudian bisnis modelnya itu memastikan bahwa value proposition-nya bisa dipenuhi. Clear ya? Nah, ini marking kriteria. Effort akan ada penilaian. Teori, implementasi dari teori yang diajarkan selama ini akan ada penilaian. Analisis akan ada penilaian, presentasi penilaian. Terbesar adalah analisis. Jadi buatnya itu jangan sekedar ada, ini banyak ini mahasiswa, mungkin ya bukan kamu lah ya. Banyak mahasiswa yang penting ada gitu. Diminta A kita kasih ya yang penting judulnya A gitu. Waktu dilihat isinya bukan A gitu. Itu banyak ya. Jadi jangan setengah-setengah, full effort, kemudian analisisnya dalam. Clear ya? Nah, jadi nanti dikumpulkan, saya akan buka di Edmodo, pengumpulan laporannya di H-1. Kalau tadi tanggal 16, berarti tanggal 15. Ya, karena saya mau baca-baca juga gitu ya. Jadi tanggal 15 dikumpulkan laporan, tanggal 16 kamu present. Clear? Dan akan ada penilaian, ini namanya peer review. Peer review itu saya memahami kalau kamu kelompoknya 3, ada aja 1-2 yang nggak kerja gitu. Nah, jadi kamu bisa menilai teman kamu secara private. Ya, nanti saya akan berikan formnya, kamu akan mengumpulkan itu di Edmodo kamu secara personal. Clear? Ya, saya ingin memastikan bahwa kita harus fair, ya.
Jadi keadilan itu harus benar ya. Dan ini dilakukan di seluruh dunia ya teman-teman. Jadi jangan kamu pikir wah ini kok gini amat, enggak, di seluruh dunia begitu. Kalau di kampus besar itu fairness kemudian kecurangan itu sangat diantisipasi. Ya, for your information, kalau kecurangan di kampus, kalau kamu kuliah nanti waktu saya S2, kalau kita lagi ujian bawa botol minumnya labelnya harus dibuang. Kalau kita ke toiletnya diantar. Can you imagine? Toiletnya diantar. Kalau HP bunyi dikonsider sebagai mencontek dan bisa bisa dianggap 0. Ya, semua handphone harus taruh depan. Nah itu kuliahnya dalam kelas itu terkesan orang boleh masuk, boleh nggak masuk gitu. Tetapi begitu ujian, you have to follow the rules dan itu very strict. Gitu ya. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya akan memberikan marking kriteria. Ini marking kriterianya saya akan memberikan peer review. Jadi kamu bisa menilai teman kamu. Kan ada 3 ya. Kalau A dan B mengatakan si C ini nggak kerja, dikasih nilai 40 sama A dan B, itu confirm itu. Oh iya ini si C ini berarti nggak nongol nih. Nanti dikasih alasannya. Tidak nongol di pertemuan ini, pertemuan ini, tidak mengerjakan tugasnya di sini. Dan itu tidak akan bocor, itu jadi rahasia saya. Clear ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, itu aja penjelasan. Yang mau asistensi silakan. Yang mau asistensi hari ini silakan. Yang mau make appointment lagi silakan. Nanti akan ada di hari Senin siang. Kalian ada kelas nggak? Ada. Ya Pak. Sampai jam berapa Senin siang? Kalian kosongnya di mana? Kalau Senin siang biasa sampai jam 3 atau 4 biasa. Iya, setengah 4. Ya, Kalau pagi? gitu sih. Pagi jam 8. Pagi ada kelas juga, Pak. Jam 8. Kalau Selasa kosong ya seharusnya ya? Selasa ada juga. Ada. Kelas pagi sama siang, tapi siangnya mulainya dari jam 3, Pak. Iya, tapi yang citizenship atau kelas tambahan ada jam 1. Oh iya. Ya. Paling Paginya? Rabu Ya hari ini dong. Iya. Yang kosong hari Kamis sih Pak sebenarnya Pak. Hah? Yang benar-benar kosong hari Kamis. Hari Kamis besok libur. Iya. Masa kamu Sama Kamis Jumat. minggu depannya berarti kamu kehilangan 1 minggu gitu kan? Paling Jumat ini, Pak. Jumat ini saya asistensi skripsi. Jumat pagi ada kelas kamu. Jumat siang asistensi skripsi. Kalau mau Senin sore ya jam 4 ya. Oke, Pak. Oke, jam 4 sampai jam 6. Clear? Nah, yang hari ini mau asistensi ada? Ada, Pak. Ada. Ya udah silakan. Yang mau leave kelas silakan. Yang asistensi silakan stay. Kalau kamu mau ngelihat teman kamu asistensinya seperti apa, nggak apa-apa juga. Ya, yang asistensi hari ini nggak apa-apa kan dilihat teman-temannya? Apa Pak? Nggak apa-apa ya. Jadi ini pembelajaran bersama. Oke, silakan yang mau leave kelas silakan. Yang mau stay silakan. Yang asistensi harus stay. Oke, thank you very much semuanya. Saya